Gedung Juang Bekasi adalah salah satu tempat saksi mata perjuangan sejarah di Bekasi yang terletak di Tambun, Bekasi. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Gedung Juang Bekasi ini. Namun dalam waktu ke waktu, masyarakat Indonesia tidak banyak yang mengetahui keberadaan Gedung Juang ini yang terletak tepat di belakang stasiun Tambun. Stasiun ini memiliki 4 jalur kereta api dengan jalur 2 dan jalur 3 yang merupakan sepur lurus. Bangunan lama stasiun ini yang berstatus cagar budaya erat sekali kaitannya dengan Gedung Juang Tambun yang memiliki status sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komarudin Ibnu Hikam. Saya Bekasi dan bergerak atau pecinta kebudayaan Bekasi. Hari ini dan 1 bulan ini saya sedang mendrive sebuah lembaga yang kita sebut dengan Dewan Kebudayaan Bekasi. Saya dalam posisi sekretaris Sekjen Dewan Kebudayaan Bekasi, Kabupaten Bekasi. Jadi Gedung Juang itu berdiri dari sebuah dinamika sejarah ketika VOC menyerahkan sejumlah tanah-tanah partikulir itu kepada tuan-tuan tanah Cina. Jadi sejumlah tempat itu melihat bagaimana tanah-tanah di seputar Bekasi dari utara, Babelan, sampai ke Tambun, sampai di wilayah lain, ini tidak bisa dipegang sendiri oleh VOC, maka diserahkan kepada tuan tanah Cina yang kebetulan memang dikenal sebagai pekerja keras, dikenal sebagai pengusaha, dikenal sebagai pewirausaha gitu. Nah, inilah kemudian diserahkan kepada tuan tanah itu. Tuan tanah itulah yang kemudian membangun tempat ini dengan menguasai ini dengan membayar upeti kepada VOC gitu. Itu sejarah yang terjadi di sini. Keluarga Go namanya yang membangun ini. Nah, dalam perjalanan ini kemudian karena memang tuan tanah ini hanya bekerja sebagai pelaksana tugas dari VOC, maka meninggalkan ini sebagai warisan untuk rakyat Bekasi, rakyat Indonesia. Karena sini sempat dipakai oleh markas buat tentara, pernah dipakai juga untuk banyak hal seperti Pemda Kabupaten juga pernah satu waktu di sini dan sebagainya. Karena ini menjadi milik warisan dari rakyat Bekasi begitu. Iya. Kalau Gedung Juang ini bangunan utamanya ya ini yang besar ini seperti Gedung Juang. Iya. Jadi dulunya ada ini seperti yang di tempat ini dulunya pernah jadi apa? Kalau sekarang ini apa? Security. Dulunya penjagaan. Malah di belakang pernah jadi ada apa? Kandang kuda. Zaman Belanda dulu ya. Dulu kan sarana transportasinya kuda. Iya. Ketika apa? Tuan tanah ya pejabat pemerintahan Belanda. Jadi tempat parkirnya kalau kita mobil itu ya kuda ini di belakang. Nah, ini kalau ada tamu, kalau ada siapa yang mau menemui pejabat yang menempati Gedung Juang lewat sini. Jadi mereka mau diterima atau tidak di sini. Ya rencananya dulu juga kalau di kantor bupati di sini mungkin jadi apa? Kantor ajudan atau walpri. Jadi yang utama ini sayap kanan 1, sayap kiri 1, di belakang ada apa? Kandang kuda. Apa disebut kandang kuda itu apa? Instal atau apa ya? Gedung Juang ini tuh bertema dengan Yunani Romawi dengan Eropa. Jadi bangunan ini tuh tidak merubah bentuknya dan isi museum Gedung Juang ini dengan teknologi canggih, teknologi apa? Digitalisasi. Ya. Gedung Juang ini ada kaitannya dengan stasiun Tambun karena adanya terowongan bawah tanah yang dulunya dipakai oleh Gojengki itu untuk membawa hasil perkebunan ke daerah stasiun. Itu digunakan untuk mendistribusikan melalui terowongan bawah tanah. Lalu saat Belanda sama Jepang itu biasanya konon katanya digunakan sebagai tempat penjara gitu kan, penjara atau tempat para tawanan itu disiksa.
Ya, saya kira revitalisasi ini dalam upaya, dalam ikhtiar pemajuan kebudayaan, di mana sejumlah tempat yang hari ini yang dulu misalnya masih bau kampret dan tidak layak untuk ditinggali atau didekati atau bahkan itu dibuat sebuah bersih-bersih begitu sehingga nyaman buat yang datang gitu, sehingga mudah-mudahan ikhtiar untuk menjadikan Gedung Juang ini sebagai pusat kebudayaan Bekasi itu bisa tercapai gitu. Bahwa di sini semua seni budaya khususnya lokal Bekasi itu bisa hadir dan menjadi kontribusi penting bagi pemajuan kebudayaan yang hari ini ada. Gedung Juang ini jadi menarik, ada revitalisasi. Sebelum itu belum ada. Hanya jaga kebersihan aja. Tapi dengan 2019 kemarin, zamannya Pak Bupati Eka Supriatmaja ini, direvitalisasi bukan berarti dirubah bangunannya, tetap bangunannya, hanya dipercantik. Tidak ada dirubah, semua asli semua. Kalau yang di gedung utama asli semua. Hanya mungkin ada sedikit-sedikit seperti yang sudah lapuk itu kayu-kayunya, dan di dalamnya diisi oleh yaitu museum digital. Nanti ya kalau ini bisa keliling, ada 2 lantai di sini. Lantai pertama tentang ada prasejarah sampai dengan perjuangan Kabupaten Bekasi, sampai dengan merdekanya Kabupaten di era kemerdekaan Kabupaten Bekasi ini. Jadi perlu tahu bahwa dulu Bekasi ini wilayahnya sampai ke Jatinegara. Jadi bupati pertama itu bukan bupati sebetulnya, tapi disetarakan dengan bupati. Ya waktu itu koordinator pemerintahan Jatinegara yang pertama yang memimpinnya ini itu Kiai Nur Ali yang jadi pahlawan Bekasi. Jadi Kiai Nur Ali ini milik Bekasi. Dulu Bekasi itu cuma 1, sekarang ada karena otonomi daerah dipecah jadi 2, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kalau Kota Bekasi itu pusatnya itu dia di Bekasi Barat. Kalau Kabupaten Bekasi pusatnya pemerintahnya sekarang di Cikarang. Saya melihat bahwa warisan ini yang harus kita pahami adalah bagaimana lokal genius, artinya arsitektur bangunannya. Ini kan warisan kebudayaan yang harus dipelajari. Kemudian model-model desain tempat, bagaimana dia membuat sebuah bangunan yang besar, bertingkat, kemudian di situ lengkap. Ada ruang keluarga, 2 tempat terima tamu, ada ini bahkan tempat lari juga ada. Konon kabarnya di bawah itu ada terowongan dan ini khas di mana-mana karena di tuan tanah Pebayuran juga ada sebuah lorong yang untuk security system gitu. Jadi bisa melarikan diri ke satu tempat dan di situ ada kapal yang bisa membawa dia ke Batavia gitu. Nah, saya kira itu yang penting. Saya kira masyarakat sekarang mewarisi local genius atau local knowledge yang ada di bangunan ini sehingga kita bisa mempelajari. Artinya kalau belajar tentang teknis bangunan itu tidak perlu ke jauh-jauh ke luar negeri, cukup di sini saja. Kita lihat bagaimana misalnya bangunan-bangunan yang baru 10-20 tahun sudah retak-retak. Nah, ini udah ratusan tahun masih berdiri, ratusan tahun masih keker, ratusan tahun masih bisa kita nikmati gitu. Bahkan kemudian direnovasi oleh Kabupaten Bekasi. Ini juga ada taman yang dibuat sedemikian rupa mengingatkan kita pada sebuah kerajaan besar di Kabupaten Bekasi yang dulu Sunda Sumbawa menjadi ibu kotanya, ya ini Kerajaan Tarumanegara dengan 7 prasasti yang ada. Inilah yang harus diwarisi, saya kira kaum muda, kaum milenial saatnya melakukan sebuah penggalian yang lebih intens, lebih serius dari prasasti-prasasti yang diletakkan di halaman. Gitu. Itu ada prasasti Tugu, ada prasasti Kebon Jambu dan lainnya. Ada 7 prasasti yang menjadi sebuah dasar bukti sejarah adanya sebuah kerajaan besar, yakni Kerajaan Tarumanegara, dan hari ini ada di sini gitu. Sehingga nanti suatu ketika
ya suatu ketika nanti ada penggalian yang lebih dalam lagi bagaimana sistem sosial yang ada di Kerajaan Tarumanegara ini sanggup menjadikan kerajaan itu maestro atau leader di zamannya begitu, hingga melahirkan kerajaan Galuh Pakuan, Sunda juga dan lain sebagainya begitu, sampai Majapahit itu juga adalah warisan dari itu. Nah itu kita orang Bekasi kan selama ini Bekasi itu ikonnya apa sih? Dan alhamdulillah memang kita sudah punya ikon, ya ini Gedung Juang. Gedung yang memang dikenal oleh seluruh masyarakat Bekasi. Nggak ada yang nggak kenal Gedung Juang. Mereka kenal Gedung Juang. Bahkan dikenal oleh wilayah dari Kerawang sampai ke Jakarta. Dan kebetulan ini Gedung Juang ini ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Bekasi. Dijadikanlah ikon. Jadi Gedung Juang ini kalau dibilang dimiliki Kabupaten Bekasi, milik nasional ini. Orang Bekasi, kota Bekasi bisa mengatakan ini milik kami. Orang kabupaten bisa mengatakan ini milik kami. Bahkan Jawa Barat, dalam hal ini ya Provinsi Jawa Barat, bahwa ini milik Provinsi Jawa Barat. Cuman kebetulan ada di wilayah Kabupaten Bekasi, ya mau tidak mau kami pemerintah Kabupaten Bekasi yang bertanggung jawab pemeliharaannya, melestarikan. Bangunan ini tuh memiliki 3 bangunan penunjang. Yang 3 itu ada di sebelah timur dan yang satu lagi ada di sebelah barat. Di sebelah barat gedung utama. Jadi kalau total seluruhannya adalah 5. Awalnya ada revitalisasi oleh pemilik gedung bangunan ini ya, yaitu Kou Oen Hoen. Kou Oen Hoen itu merevitalisasi pada tahun 1910. Nah setelah bangunan itu direvitalisasi pertama oleh yang pemiliknya, barulah tidak ada revitalisasi lagi. Kemudian ada lagi revitalisasi pada tahun 2009 oleh Wakil Bupati Bekasi, yaitu bernama Dari Mulyana. Nah pada hari ini merevitalisasi bangunan ini yang digunakan sebagai gedung kesenian. Terus mengapa Gedung Juang ini menjadi salah satu ikon Kabupaten Bekasi? Karena gedung ini merupakan salah satu gedung paling tinggi dahulunya. Kan namanya dulu Landus Tambun ya Kak. Landus Tambun ini artinya gedung tinggi. Nah ini adalah salah satu gedung paling tinggi di daerah Bekasi. Jadi ini merupakan ikon warga Bekasi sekaligus sebagai tempat perjuangan para orang-orang Bekasi melawan para penjajah. Aktivitas tahun 2009 awalnya adalah gedung kesenian. Tapi sebelum tahun 2009, pada tahun 1999 ini digunakan sebagai gedung pemerintahan Kabupaten Bekasi sebelum dipindah ke daerah Haji Juanda dan ke daerah Gatamas. Nah, kalau sekarang ini hanya digunakan sebagai museum dan gedung yang sebelah sini ini digunakan sebagai gedung kesenian. Daya tariknya memang ya kalau dilihat dari segi Gedung Juang yang klasik ya, masih ada itu. Seperti kalau di Jakarta itu Gedung Tua itu, Kota Tua. Seperti di Bandung ada Gedung Sate, jadi pusat pemerintahan. Di Bekasi ya ini kebanggaan kita ini. Dengan banyak cerita yang jadi legenda. Bahkan dulu sebelum direvitalisasi ini kan Gedung Juang ini kesannya angker. Ya masyarakat Bekasi sini kan udah biasa katanya kalau malam-malam tuh lihat lawan di Belanda yang di lobi itu tuh. Ya itu dulu malah sempet ya acara TV tuh. Ada salah satu acara TV lah. Itu bahkan pernah dijadikan ini juga uji nyali. Dan memang penuh misteri di Gedung Juang ini. Kayak ini tempat mercusuarnya paling atas tuh. Itu kan tujuannya ingin menunjukkan bahwa ini ada pusat pemerintah di sini.
Di situ tuh dulu tempat karena pernah kosong sejak kemerdekaan. Setelah lepas dari Belanda, itu jadi sarang kelelawar. Dan sampai sekarang tuh masih ada, kalau nanti mau sore tuh suka datang ribuan. Tapi mereka udah nggak bisa bersarang lagi. Nah itu kadang-kadang mereka cuma muter-muter, buang kotoran, ya itu makanya jadi masih bau ya. Kalau misalnya yang datangnya walet mungkin seneng kita kan, karena walet kan banyak yang ya itu katanya sarangnya itu ya. Kalau ini kan kotoran, bau. Jadi stasiun Tambun ini memang dulu kan jadi pusat pemerintahan di sini. Ketika Belanda, Jepang berkuasa di sini, jadi transportasi ke Batavia. Ini stasiun kereta api ini stasiun lama juga, dibangun ketika zaman penjajahan Belanda ya, 1940-an kalau ini sih. Dan itu sudah dibangun untuk ya sebagai sarana transportasi ke Batavia, Jakarta maksudnya. Dan konon malah jadi di Gedung Juanda ada yang menarik juga, makanya itu ada terowongan bawah tanah yang bisa langsung ke stasiun Tambun. Nah, ketika ada cerita juga ketika Belanda kalah dikuasai oleh Jepang, di sini masih ada orang Belanda, pejabat Belanda ketika mau ditangkap nggak ada, katanya memang terselamatkan oleh lorong bawah tanah ini. Ya mereka mungkin lari lewat kereta. Atau ada juga katanya dengar ceritanya bahwa orang Belanda itu karena keretanya nggak ada, dia lari ke Batavia tuh ngikutin rel dan selamat, karena ya itu ada yang menceritakan waktu itu orang Bekasi ngelihat banyak rombongan orang Belanda lewat rel katanya. Karena keretanya kan udah dikuasai Jepang. Ya itu cerita-cerita dongeng dari mulut ke mulut, kadang cerita orang tua kita, kakek kita. Kalau dulu tuh ya itu aktivitasnya ya ketika setelah kemerdekaan itu sebelumnya kan tadi saya bilang jadi pemerintahan, pusat pemerintahan. Kesini juga dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Dulu hanya satu pemerintahan kita sebelum terpecah, yaitu pernah jadi akademi pembangunan desa. Terus jadi kantor BP7. Jadi kantor damkar itu pemadam kebakaran. Dulu di sini markasnya damkar. Dan sekarang jadi Museum Gedung Juang 45. Ya pemerintah jelas ini kan sudah dibangun juga oleh pemerintah dari APBD ya, Kabupaten Bekasi. Ya sekarang kita tinggal memelihara, melestarikan, dan kalau bisa, dan memang sudah dimulai nih, kita diagendakan bahwa di Gedung Juang itu tidak boleh sepi. Kita mengundang masyarakat untuk mendapatkan informasi sejarah Bekasi jadi tahu. Dan kita juga akan berusaha melestarikan budaya, diantaranya ya nanti ke depannya karena sekarang pandemi ya dibatasi, nanti mungkin di sini
seni budaya bisa tampil di Gedung Juang ini. Jadi masyarakat selain lihat museum bisa lihat juga seni budaya Bekasi. Nanti topeng, tari-tarian tradisional, karena modern juga kenapa enggak dikolaborasi. Nanti ya di sini jadi tempat kumpulnya orang Bekasi lah. Dan itu akan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Negara Indonesia memiliki banyak kabupaten kota, kabupaten di setiap daerah. Salah satunya Kota Bekasi mempunyai julukan Kota Patriot. Sebab sepanjang sejarahnya, Bekasi pernah mengalami berbagai peristiwa bersejarah pada masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang.